Perkenalkan, nama saya Jul Cynthia, STB 182218 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal mid semester pada mata kuliah jaringan saraf tiruan. Langsung saja. Di sini di sini sudah ada tabel yang telah diberikan pada soal, yaitu 0,1 X1-nya, X2-nya 0,1, targetnya 0. Yang kedua itu 0,1, X2-nya 0,8, targetnya 0. Yang ketiga X1-nya 0,8, X2-nya 0,1 dan targetnya 0. Kemudian yang terakhir X1-nya 0,8, X2-nya 0,8 dan targetnya 1. Di sini kita akan menentukan bias awalnya, bobot awal dan bias awalnya. Saya di sini memilih bobot awalnya 0 dan biasnya yaitu 0. Kemudian learning rate-nya itu sesuai dengan soal, yaitu 0,8. Kemudian fungsi aktivasi V dalam kurung Y in, threshold-nya 0,5. Kemudian di sini kita menuliskan efforts ke-1, data ke-1, X1 sama dengan 0,1, X2 0,1, target 0. Di sini diambil dari data yang ini. Kemudian kita akan mencari Y inputnya, yaitu rumusnya B ditambah jumlah X1 XI dikali WI. Jadi sama dengan B bias 0 dari bias awalnya, kemudian ditambah 0,1 dari X1-nya, kemudian dikali sama bobot awalnya yaitu 0, kemudian ditambah X2 0,1 dikali bobot awal W2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan mencari Y outputnya, yaitu 0 jika Y input lebih besar dari 0,5, sedangkan 1 jika Y inputnya lebih besar sama dengan 0,5. Tadi 0 jika Y inputnya lebih kecil dari 0,5. Di sini hasil aktivasi Y sama dengan 0 dikarenakan Y inputnya 0 lebih kecil dari 0,5. Jadi sama dengan target, yaitu T sama dengan 0. Maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Jadi tetap W1-nya yaitu 0, W2-nya 0, B atau biasnya yaitu 0. Kemudian kita lanjut ke data kedua, yaitu X1-nya 0,1, X2-nya 0,8, targetnya T2. Itu sama dengan yang ini. Kemudian kita mencari lagi Y inputnya, sama B ditambah jumlah XI dikali WI. Di sini biasnya 0, tidak ada perubahan bias di data pertama, kemudian ditambah X1-nya 0,1 dikali W1-nya 0, kemudian ditambah X2-nya 0,8 dikali bobotnya 0 sama dengan 0. Di sini Y outputnya sama rumusnya 0 jika Y inputnya lebih kecil dari 0,5,
dan 1 jika Y inputnya lebih besar sama dengan 0,5. Di sini hasil aktivasi Y sama dengan 0 karena 0 lebih kecil dari 0,5. Jadi ini juga sama dengan target, yaitu T sama dengan 0, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Kita lanjut ke data ketiga. Di data ketiga juga dapat kita lihat bahwa di sini hasil aktivasinya Y sama dengan 0, di mana sama dengan target, yaitu T sama dengan 0. Seperti ini, target sama dengan 0 di data ketiga. Jadi di sini tidak dilakukan perubahan bobot. Kemudian kita lanjut ke data keempat. Di sini X1-nya sama dengan 0,8, X2-nya sama dengan 0,8 dan targetnya T sama dengan 1. Di sini kita cari Y inputnya sama dengan biasnya 0 ditambah X1-nya 0,8 dikali 0,0, yaitu bobot awal 1 W1, kemudian ditambah 0,8 X2 nya dikali 0 W2 nya sama dengan hasilnya 0. Kemudian fungsi aktivasi Y outputnya sama 0 jika Y input lebih kecil dari threshold atau 0,5 dan 1 jika Y input lebih besar sama dengan 0,5. Hasil aktivasi Y sama dengan 0 karena 0 lebih kecil dari 0,5. Jadi di sini tidak sama dengan target karena target pada tabel yaitu 1 maka harus dilakukan perubahan bobot dan bias. Di sini W1 yang baru sama dengan W1 yang lama ditambah alfa dikali target dikali X1. Di sini bobot yang lama itu 0 ditambah alfanya tadi 0,8, kemudian dikali 1, targetnya 1, kemudian dikali X1-nya 0,8. Ini tadi dikali 1, kemudian dikali 0,8. Jadi hasilnya 0,64. Jadi ini W1 yang baru. W1 yang baru. Kemudian kita akan mencari W2 yang baru sama dengan W2 yang lama ditambah alfa ditambah target dikali target dikali X2. Di sini bobot yang kedua itu 0 ditambah alfanya 0,8 dikali 1 dikali 0,8, hasilnya 0,64. Ini bobot kedua yang baru. Kemudian kita lanjut ke perhitungan bias yang baru. Di sini perhitungannya sama dengan bias lama ditambah alfa dikali target. Bias yang lamanya itu 0, kemudian ditambah alfanya 0,8 dikali targetnya yaitu 1 dan menghasilkan 0,8. Jadi ini bias yang baru yaitu 0,8. Dari epoks ke-1 diperoleh nilai bobot dan bias W1 0,64, W2 0,64 dan bias 0,8. Dan kita lanjut. Di sini kita akan melihat perhitungan sampai epoks ke-20 karena dalam soal diminta maksimal epoks ke-20. Jadi tadi sama hasilnya di sini 0,64 dan 0,8 itu bobot dan bias yang baru pada epoks yang pertama yang kita kerjakan pada lembar beliau.
Kemudian kita lanjut di sini epoch yang kedua. Kita masukkan lagi kembali tabelnya sama seperti epoch yang pertama. Kemudian alfanya juga sama 0,8, targetnya juga sama, dan di sini kita mencari inputnya. Di sini ya inputnya. Di sini bobot yang baru ditambah dengan X1 dikali dengan maaf, tadi di sini bias ditambah dengan X1 dikali dengan bobot yang baru, kemudian ditambah dengan X2 dikali dengan bobot 2 yang baru, yaitu menghasilkan 0,928. Kemudian Y outputnya yaitu 1 karena 0,928 lebih besar sama dengan 0,5. Jadi di sini 0,928 lebih besar dari 0,5, sehingga Y outputnya yaitu 1. Jadi kita akan membuat bobot dan bias yang baru, menghitung bobot dan bias yang baru dengan cara seperti epoch yang pertama, dan begitu seterusnya. Di sini sampai epoch ke 20, dan dapat dilihat di sini target tidak memenuhi Y inputnya tidak memenuhi target yang diinginkan, yaitu targetnya 0001, dan pada epoch ke-20 Y inputnya yaitu 1111. Di sini dapat dilihat dari epoch 1 hingga epoch ke-20 Y inputnya tidak memenuhi target yang diberikan. Jadi sehingga di sini kita akan melakukan tahap testing, di mana data yang diambil yaitu dari epoch ke-1 yang bobot dan biasnya yaitu W1-nya 0,4, W2-nya 0,4, dan biasnya sama dengan 0,8. Di sini perhitungannya Y inputnya 0,1 dikali 0,64 ditambah 0,1 dikali 0,64 ditambah 0,8 sama dengan 0,928. Begitu seterusnya. Kemudian di sini Y inputnya menghasilkan 1, 1, 1, dan 1, sementara target yang diinginkan yaitu 0, 0, 0, dan 1. Di sini jelas dilihat bahwa Y input tidak memenuhi target yang diminta. Terlihat bahwa Y input tidak sama target yang diinginkan. Ini berarti inputan pada X1 dan X2 tidak mengenali pola. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.